Perjalanan Twin Flame adalah pengalaman yang mendalam, yang sering digambarkan sebagai salah satu hubungan paling penting antara dua jiwa dalam satu kehidupan. Persatuan suci ini bukan hanya tentang cinta romantis. Koneksi Twin Flame adalah ikatan spiritual mendalam yang membawa beban misi bersama, yaitu untuk menyembuhkan dunia dengan terlebih dahulu memulai perjalanan penyembuhan diri sendiri. Inti dari perjalanan ini adalah Divine Feminine yang memiliki kekuatan dahsyat, yang memainkan peran penting dalam membimbing kedua kembar jiwa menuju tujuan akhir mereka. Perjalanan Twin Flame ini tidak acak karena sudah tercetak dari asal dan dibangun dengan cermat, sehingga memungkinkan kedua jiwa untuk berevolusi. Dalam dinamika perjalanan Twin Flame, Divine Masculine seringkali membawa energi luka masa lalu, karma, dan rasa sakit yang belum terselesaikan, dan terkumpul selama hidupnya. Sebaliknya di lain sisi, Divine Feminine muncul sebagai mercusuar dukungan dan penyembuhan, yang siap membantu pasangannya dalam menghadapi dan melampaui tantangan perjalanan ini. Perjalanan menuju persatuan bukanlah tanpa rintangan dan bukan tentang menyelamatkan atau memperbaiki yang lain, melainkan tentang masing-masing pasangan yang secara mandiri menyadari potensi diri sendiri dan menyembuhkan luka batin diri sendiri. Pertama-tama Divine Feminine harus menyadari identitas, kekuatan dan harga dirinya sendiri. Kesadaran diri ini sangat penting, karena hal itu memposisikannya untuk mengkatalisis kebangkitan Divine Masculine secara efektif. Bagi Divine Masculine, Divine Feminine menjadi manifestasi yang mewujud tentang arti cinta murni, kasih sayang dan ketahanan, di mana semua itu penting bagi proses penyembuhan. Jangan pernah mengira dengan memberi cinta dalam bentuk penyerahan diri dan pengabdian bisa merubah Divine Masculine menjadi sadar. Karena jelas-jelas Divine Masculine harus menyadari dirinya sendiri walaupun Divine Feminine tidak menyerahkan segalanya. Begitu pula sebaliknya. Berulang kali dikatakan dalam pembelajaran Twin Flame, bahwa masing-masing kembar jiwa menjadi pemicu trigger agar bisa menemukan luka batin yang harus disembuhkan, bukan berperan sebagai dokter yang membalut, menjahit atau meresepkan obat. Harus diri sendirilah yang sadar tentang semua luka lalu menyembuhkan luka tersebut. Hal ini bisa jadi tolak ukur saat kita sedang terkoneksi dengan seseorang dan mencoba menilai apakah dia si kembar jiwa atau bukan. Jika orang tersebut si kembar jiwa, maka dia akan mengalami gejolak dalam jiwanya dan akan mengalami pertumbuhan jiwa secara nyata. Jadi, bukan karena kita seseorang bisa berubah, tetapi karena rasa cinta yang ada dalam jiwanya yang menggerakkannya untuk berubah. Pemahaman ini sangat penting karena banyak sekali yang terjebak dengan pasangan orang lain dan menganggap hubungan mereka adalah hubungan Twin Flame. Padahal mereka sudah terjebak dalam hubungan terlarang. Koneksi seperti itu sudah pasti bukan Twin Flame melainkan karmik. Karena koneksi Twin Flame justru membuat kita mencari jawaban mengapa terjebak dengan perasaan cinta kepada seseorang yang sudah berpasangan. Dengan begitu kita akan menemukan luka batin atau trauma yang selama ini terpendam. Contoh mudahnya, saat kita selalu menarik orang yang sudah berpasangan, biasanya hal itu disebabkan karena diri terdalam tidak siap menjalin hubungan serius. Itu sebabnya kita menarik orang tersebut karena sebenarnya diri terdalam tahu tidak bisa terikat serius karena satu alasan. Divine Feminine memiliki sifat-sifat berikut. 1. Tidak mengejar. Divine Feminine memahami bahwa apapun yang ditakdirkan untuknya akan datang padanya di waktu yang tepat. Dia juga percaya pada alam semesta dan prosesnya, membiarkan segala sesuatunya terjadi secara alami. 2. Tidak menyesali jati dirinya. Divine Feminine merangkul jati dirinya. Dia berdiri teguh pada identitasnya. Saat mengetahui tentang keunikannya, Divine Feminine mengetahui bahwa hal tersebut adalah anugerah bagi dunia. 3. Tidak menyerah pada kegelapan. Alih-alih terseret ke dalam medan energi negatif atau keputusasaan, Divine Feminine selalu memilih mempertahankan cahayanya. 4. Mendengarkan hatinya. Di tengah kebisingan dan pendapat eksternal, Divine Feminine tetap selaras dengan suara hatinya.
mengikuti intuisi dan nalurinya. 5. Tahu harga dirinya. Divine Feminine mengakui nilai hakikinya dan tidak menoleransi apapun yang kurang dari yang seharusnya. Dia memahami bahwa cinta dimulai dari dalam. Dia memupuk hubungan yang mendalam dengan dirinya sendiri yang menjadi dasar bagi semua hubungan lainnya. 6. Menghormati tubuh fisiknya. Dengan menghormati bentuk fisiknya, Divine Feminine merawat tubuh dan pikirannya. Dia memahami bahwa perawatan diri sangat penting bagi kesejahteraannya, termasuk praktik seksual yang sehat. 7. Memilih kebijaksanaan. Dengan memakai intuisi yang tajam, Divine Feminine menilai situasi dan hubungan, dan membuat pilihan yang selaras dengan kebaikan tertingginya. Dia memahami pentingnya mengelilingi dirinya dengan energi yang mendukung dan melepaskan apapun yang tidak mendukung pertumbuhannya. 8. Mengatakan kebenaran. Divine Feminine mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara terbuka, memastikan bahwa suaranya didengar dan dihormati. 9. Mencintai tanpa syarat. Cintanya luas, melampaui keadaan dan ketidaksempurnaan. Dengan begitu Divine Feminine bisa menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Berikut beberapa strategi praktis agar Divine Feminine bisa menyelaraskan diri dengan diri sejatinya. 1. Atur energi setiap hari. Perubahan energi yang Divine Feminine alami dapat membuatnya merasa sangat kehilangan landasan. Apalagi Divine Feminine memang sangat peka pada emosi dan energi apapun yang berinteraksi dengannya. Contohnya, sinyal atau kode cinta jarak jauh yang dikirim Divine Masculine mampu membuat Divine Feminine tidak bisa berpikir jernih seharian. Akibatnya kegiatannya sering terganggu. Melakukan aktivitas membumi yang membuat Divine Feminine bisa tetap terhubung dengan 3 dimensi sangat penting. Dengan begitu Divine Feminine bisa tetap fokus pada momen saat ini, dan tidak tenggelam dalam momen mundur atau terlalu maju ke masa depan, karena momen saat inilah yang harus diselesaikan, dikerjakan. 2. Hormati bayangan-bayangan diri. Saat melanjutkan perjalanan Twin Flame, Divine Feminine akan dipanggil untuk menghadapi lapisan-lapisan bayangannya yang mendalam. Divine Feminine akan menemukan bagian-bagian dirinya yang mungkin telah lama disembunyikan atau ditekan. Rangkullah dan sambut bayangan-bayangan diri ini, karena semua bayangan itu menyimpan informasi penting tentang evolusi jiwa dan potensi yang ingin Divine Feminine wujudkan. 3. Pengembangan diri adalah kuncinya. Divine Feminine biasanya seorang pemelihara, perawat kehidupan secara alami. Namun selama perjalanan ini, salah satu pelajaran terbesar yang akan Divine Feminine pelajari adalah belajar memberi perawatan dan cinta itu kepada diri sendiri terlebih dahulu. Meluangkan waktu untuk fokus pada perawatan diri yang membuat bahagia sangat penting dilakukan, entah itu mandi air hangat, menulis jurnal, beristirahat dan lain-lain. Semakin lihai Divine Feminine memelihara diri sendiri, Divine Feminine akan semakin pandai memberi dan menerima cinta. 4. Lepaskan keinginan kuat pada hasil akhir. Keinginan untuk bersatu dengan si kembar jiwa pasti kuat, tetapi penting untuk melepaskan keterikatan, kemelekatan pada hasil tertentu. Pilihlah untuk benar-benar fokus pada perjalanan diri sendiri. Semakin lama menjalani perjalanan Twin Flame, Divine Feminine menjadi semakin lihai menyelaraskan energi yang kuat dengan dirinya sendiri. Akan semakin sedikit juga Divine Feminine merasakan tarikan atau kebutuhan untuk bersatu secara fisik dengan si kembar jiwa. Seiring berjalannya waktu, saat tarikan energi berkurang dan Divine Feminine mulai merasakan rasa stabilitas dan kedamaian batin yang lebih dalam, biasanya Divine Feminine mulai merenungkan apakah kembaran jiwa adalah orang yang benar-benar bisa menyatu secara fisik atau tidak. Saat Divine Feminine terus maju dalam perjalanan ini dan energinya yang kuat mulai membumi, Divine Feminine akan mulai membuat keputusan yang berasal dari kejernihan batin dan bukan dari tarikan energi intens seperti yang dulu pernah dirasakannya.
Misalnya Divine Feminine memilih melepas Divine Masculine dengan ikhlas agar Divine Masculine bisa belajar dari perjalanan hidupnya sendiri. 5. Mencari dukungan dari orang yang sepemikiran atau terapis. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang memahami kedalaman perjalanan Twin Flame sangat penting, karena di luar sana banyak orang belum paham tentang konsep Twin Flame. Bahkan banyak sekali pembelajaran yang berbeda dan tidak masuk akal. Mendapat dukungan dan pemahaman yang bisa mencerahkan sangat penting. Apalagi proses perjalanan Twin Flame akan selalu jatuh bangun atau keluar masuk ke fase kegelapan. Sedangkan melalui masa-masa gelap dan kesedihan tidak bisa dilalui sendirian. Menemukan video konten yang membahas tentang Twin Flame merupakan salah satu cara yang bisa membantu. Cara ini bisa menumbuhkan kesadaran bahwa Divine Feminine tidak sendiri mengalami perjalanan ini. 6. Tetapkan batasan untuk melindungi energi. Divine Feminine seringkali kesulitan menetapkan batasan, terutama jika menyangkut cinta dan hubungan. Belajar menetapkan batasan yang sehat sangat penting. Karena hal ini memungkinkan Divine Feminine untuk fokus pada penyembuhan diri sendiri daripada mencoba menyelamatkan atau memperbaiki orang lain. Demikian pembelajaran tentang Divine Feminine dan perjalanan Twin Flame yang dijalaninya. Semoga bisa mencerahkan dan berguna untuk semua pasangan Twin Flame.